Kisah ya perkenalan dengan Pak SBY ya dengan Muhammad Iftitah. Jadi Pak Iftitah, Menteri Transmigrasi, menceritakan kisahnya, yaitu banyak yang bertanya bagaimana Pak Iftitah bisa mengenal Pak SBY. Nah, di sini Pak Iftitah menceritakan mengenal Pak SBY dari koran sekitar tahun 1995. Waktu itu Pak SBY menjadi komandan Korem di Jogja. Ya, Pak Iftitah tertarik karena kok ada tentara yang persuasif dalam mencapai misinya. Itu cerita Pak Iftitah ya, Menteri Transmigrasi. Ya, kemudian sejak kecil Pak Iftitah tahunya tentara itu keras. Bahkan neneknya tidak ingin ada anaknya yang jadi tentara. Tapi saat itu tentara sangat powerful, maka menjadi tentara adalah obsesi ayah Pak Iftitah. Melalui koran, Pak Iftitah membaca Pak SBY selalu mengedepankan resolusi damai dalam menyelesaikan setiap konflik. Beliau aktif bertemu dengan para mahasiswa dan para tokoh di kota Jogja. Singkatnya, beliaulah salah satu inspirasi Pak Iftitah untuk masuk tentara. Pertemuan pertama terjadi waktu seleksi calon taruna tahun 1996. Saat itu Pak Iftitah mendaftar masuk dari Kodam Jaya, Jakarta. Saat parade sidang Pantohir atau panitia penentuan akhir, Brigjen SBY Kasdam Jaya berdiri di hadapan Pak Iftitah. Beliau bertanya, "Kamu dari mana?" Pak Iftitah menjawab, "Siap, Pandeglang, Banten." Karena Pak Iftitah menyebut kota Banten, Pak SBY langsung lapor Pangdam Jaya, Maijen Sutioso di sebelahnya. "Pak, ini ada satu dari Banten, pasti tahan peluru kalau diberangkatkan ke timur-timur." Pak Sutioso hanya terkekeh ketawa. Di Akmil barulah Pak Iftitah mengenal Pak SBY lebih banyak. Kata para guru, Pak SBY adalah salah satu taruna terbaik sepanjang sejarah Akmil. Tidak ngantukan kalau belajar, bertanggung jawab, selalu aktif dan menonjol di kelas dan lapangan. Tahun 1998 terjadi reformasi nasional. Pak SBY rajin ke Akmil. Beliau memberikan wawasan kepada para taruna tentang situasi yang sedang terjadi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Situasi yang jauh berbeda ketika Pak Iftitah baru masuk Akmil. Awal 1999, taruna Akabri diundang untuk mengikuti dialog nasional mahasiswa se-Indonesia. Mabes TNI menolaknya. Petinggi TNI khawatir TNI mudah terpancing dengan situasi diskusi yang saat itu sedang panas. Tapi Menteri Juwono Sudarsono membujuk Panglima TNI Jenderal Wiranto agar mengirim perwakilan tarunanya. Maka dipilihlah dua perwakilan, satu dari Akmil dan satu dari Akademi Angkatan Laut. Pak Iftitah dipilih mewakili Akmil karena pernah kuliah setahun di IPB sehingga dianggap lebih paham psikologis mahasiswa. Maka Pak Iftitah pun mendapat kursus singkat tentang reformasi TNI dari 15 jenderal. 3 orang terakhir yang membekali Pak Iftitah adalah Brigjen Joko Santoso, Waaspol, Maijen Sudi Silalahi, Asospol, dan Letjen SBY Kaster TNI. Alhamdulillah penugasan itu dianggap berhasil. Pak Iftitah mendapat penghargaan. Saat Pak SBY menjadi menteri, Pak Iftitah berpangkat letnan, sempat ditawari oleh ADC beliau, Bang Fajar namanya, untuk menggantikannya. Tapi Kostrad tidak mengizinkan. Jalan sejarah Pak Iftitah selama 5 tahun lebih banyak tugas di medan tempur. Pada waktu Pak SBY menjadi presiden di periode pertama, Pak Iftitah beberapa kali berinteraksi. Tapi ketika itu Pak Iftitah fokus bertugas di lingkungan TNI. Barulah pada saat periode kedua Pak Iftitah ditarik beliau ke istana. Nah itu. Awalnya 2011 Pak SBY menanyakan kapan Pak Iftitah mengikuti pendidikan Sesko atau Sekolah Staf dan Komando. Pak Iftitah menjawab tahun depan Pak atau 2012. Beliau Pak SBY pun merespon, "Kamu bantu saya di sini setahun sebagai note taker di staf pribadi ke presiden. Banyak hal yang bisa kamu pelajari," kata Pak SBY kepada Pak Iftitah. Tapi takdir menghendaki lain. Pak Iftitah mendampingi Pak SBY sebagai staf pribadi kepresidenan, bukan ajudan seperti yang diberitakan media.
hingga beliau selesai melaksanakan tugas kepresidenan kurang lebih 4 tahun. Banyak hal yang bisa Pak Iftita ceritakan tentang Pak SBY. Sebagaimana manusia biasa, beliau tentu ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Tapi banyak hal yang dipelajari oleh Pak Iftita dari Pak SBY dan bisa diceritakan nanti ya sebagai sebuah inspirasi untuk kita semua. Nah, ini perkenalan Pak Iftita dengan Pak SBY. Nah, jadi Pak Iftita kan 2011 sudah masuk kan sampai 2014. Nah, saya pribadi tahun 2014 itu juga ya saya ini pribadi ya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Ya, waktu itu 2014 ditelepon oleh Pak Iftita. Akhirnya disitulah saya merasakan ikut masuk di dalam Istana Negara di zaman pemerintahan Pak SBY. Nah, saya tidur di istana, guys. Ya kan, tidur di istana. Nah, Pak Iftita lah yang memanggil saya. Ya mungkin Pak Iftita masih mengingat temannya, ada Soleh ini sudah pensiun dini. Nah, mungkin itu ditelepon lah ya, masuk ke istana. Tapi yang nelpon waktu itu adik saya Letin 2000 ya, tengah malam. Bang, dipanggil ke istana, ke Pak Iftita. Jadi akhirnya saya berangkat ke Istana Negara. Nah, saat itu juga waktu itu saya berada di Kalimantan Timur. Saya berada di Kalimantan Timur, ya salah satu kerja di salah satu perusahaan waktu itu ya, di PT Kedap Sayak kalau tidak salah ya, di PT Kedap Sayak. Nah, kemudian Pak Iftita nelpon, ulangi ada siapa waktu itu ya, Mas Daru ya, Pak Daru ya, nelpon. Nah, disitulah saya bisa masuk ke Istana Negara. Ya, berapa minggu di dalam, kemudian setelah itu sebelum Pak SBY selesai, ya detik-detik Pak SBY akan selesai masa dinasnya sebagai presiden, ya tugasnya sebagai presiden, saya pamit. Ya, setelah itu keluar, saya di luar. Nah, setelah saya di luar, saya terus terbangun komunikasi dengan Pak Iftita, dan saya sendiri kaget karena Pak Iftita itu tidak pernah berpikir tentang mau jadi menteri, tidak ada. Ya, jadi saya tahunya Pak Iftita itu di balik layar membantu, selain membantu Pak SBY juga membackup ya, membantu Mas AHY ya, Mas AHY. Jadi bergeraknya di balik layar. Nah, waktu itu beberapa kali saya dipanggil untuk diskusi komunikasi ya, sampai akhirnya jadi menteri sekarang. Itu tidak ada yang tahu jalan hidup seseorang, kawan. Ya, maka itu kita harus meyakini bahwa manusia merencanakan, Tuhanlah yang menentukan semuanya. Ya, sekali lagi Pak Iftita tidak ada terpikir sama sekali akan jadi menteri, tiba-tiba muncul jadi menteri. Nah, itu kawan, sehat selalu Pak Iftita, Menteri Transmigrasi, dan terkhusus kepada Pak SBY, semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Ya, termasuk Mas AHY, Mas Jopan, ya Mas Made, Mas Osi, Mas Raditya yang ada di sana, sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya semuanya. Sip.